Halo semuanya, kembali lagi berjumpa dalam video eh, mata kuliah ya, pengelolaan citra digital. Sekarang kita masuk ke bab tentang warna ya dan juga ruang warna. Oke, ini adalah garis besar bahasan kita pada video kali ini. Kita akan belajar tentang warna eh, dan juga terutama beberapa teori yang mendasari eh, representasi ruang warna. Oke, yang pertama di sini kita harus kenali dulu ya tentang warna itu dan juga karakteristiknya. Jadi untuk merepresentasikan warna ya ada tiga karakteristik yang digunakan ya. Yang pertama itu adalah hue. Hue itu adalah eh, atribut yang merepresentasikan jenis warna ya. Kemudian brightness, brightness ya kita tahu brightness itu eh, kecerahan ya, seberapa cerah warna tersebut. Kemudian saturation di sini menggambarkan atau merepresentasikan nilai kemurnian ya, kemurnian. Ya. Semakin dia full saturated maka dia semakin murni. Tapi ketika saturasinya rendah maka dia cenderung warnanya keruh ya, warnanya keruh warna. Nah, em, ada jenis warna yang atau jenis ruang warna ya yang disebut sebagai adiktif ya, warna adiktif. Nah, warna adiktif itu apa? Warna adiktif itu adalah warna yang dihasilkan dari menambahkan ya beberapa warna atau kita mencampurkan warna ya. Nah, di dalam teori warna adiktif ya, warna dasarnya ya yang digunakan itu adalah merah, hijau, dan biru. Dan warna-warna lain itu dibangun ya dengan mencampurkan kombinasi dari ketiga warna tersebut ya, yaitu merah, hijau, dan biru. Ya. Percampuran ketiga warna tersebut ya itu akan menghasilkan warna putih ya. Ya karena warna adiktif ini warna yang secara teori dia memancarkan cahaya ya. Jadi pancaran cahaya direpresentasikan oleh warna adiktif ini. Nah, berbeda dengan warna adiktif ya, ada yang disebut warna subtraktif ya. Nah, apa itu warna subtraktif? Warna subtraktif itu adalah sebuah representasi warna di mana ketika eh, kita ingin warna membangun sebuah warna itu dilakukan dengan mengurangkan ya warna tersebut. Jadi karena warna subtraktif ini memang dasarnya itu dari pigmen ya, berbeda dengan yang tadi warna adiktif. Kalau warna adiktif itu dia dasarnya dari sumber cahaya, sedangkan kalau subtraktif ini dia dasarnya dari pigmen. Sedangkan kita tahu pigmen itu cenderung menyerap ya atau menghilangkan cahaya ya. Sehingga pada saat terjadi pencampuran warna subtraktif yang terjadi malah eh, warnanya itu berkurang ya. Nah, warna dasar dari subtraktif ini adalah warna sian, magenta, dan juga kuning. Nah, ketika tiga warna ini digabungkan, ya, yang terjadi yang muncul itu nanti adalah warna hitam. Ya, kenapa warna hitam? Karena tadi, ya, dia cenderung untuk menyerap cahaya. Ya, menyerap cahaya, menyerap warna sehingga ketika digabungkan malah yang muncul adalah warnanya tidak kelihatan sama sekali atau warnanya gelap. Ya. Nah, ini secara teori ya. Secara teori, warna subtraktif itu kita bangun dengan mengurangkan warna tertentu. Contoh misalkan untuk membangun warna magenta itu berasal dari warna putih, tapi kita hilangkan warna hijaunya. Ya. Untuk membangun warna kuning, itu warna putih yang dihilangkan warna birunya. Sedangkan warna sian
warna putih yang dihilangkan warna merahnya, ya. Sehingga pada saat misalkan kita menggabungkan warna magenta dan juga warna kuning, ya, kita lihat magenta itu punya komponen merah dan biru, sedangkan kuning memiliki komponen warna merah dan hijau. Sehingga pada saat magenta itu digabungkan dengan warna kuning, maka yang dihasilkan adalah warna yang sama antara magenta dan juga kuning, yaitu warna merah. Sedangkan warna yang berbedanya itu hilang, ya, itu tereduksi. Hal yang sama ketika kita mencampurkan warna kuning dan sian dan juga sian dan magenta. Oke, kemudian hal lain yang menjadi pembangun dalam eh, representasi ruang warna itu ada disebut eh, Newton Color Circle, ya, atau lingkaran warna Newton. Nah, jadi lingkaran warna Newton ini dibuat oleh Sir Isaac Newton, ya. Eh, jadi lingkaran ini sebenarnya merepresentasikan yang eh, warna-warna yang muncul dari warna pelangi sebenarnya, ya. Namun yang diambil itu adalah warna-warna dasarnya, ya. Merah, hijau, biru, kemudian sian, magenta dan juga kuning, ya. Nah, kita lihat di sini, ya, dia punya dua komponen komponen yaitu hue dan juga saturation. Hue-nya mana? Hue-nya itu adalah warna-warna ini tadi, ya. Jadi warna hijau, sian, biru, magenta, merah dan kuning. Nah, ini adalah hue-nya. Sedangkan saturation itu direpresentasikan oleh jarak dari titik pusat ke posisi warnanya, ya. Semakin dia menjauh dari titik pusat, maka saturasinya itu semakin tinggi. Maka saturasi tertinggi itu ada pada pinggir lingkaran ini, pinggir lingkaran Newton Color Cycle, ya, Newton Color Circle, ya. Nah, ketika dia berada di pinggir tadi, itu kemudian itulah yang kita sebut sebagai full saturated, ya. Nah, nah, ini yang eh, apa Newton Color Circle, ya. Nah, hal lain yang membangun teori ruang warna, ya, itu ada yang disebut Maxwell Triangle. Nah, kalau Maxwell Triangle ini merepresentasikan, ya, sama deh, ya, ruang warna dasar, ya, eh, merah, hijau, biru, sian, magenta, kuning, ya, dan sekaligus memperlihatkan penggabungannya, ya. Contoh misalkan kalau kita gabungkan merah dan hijau di sini, dia akan menghasilkan warna kuning, ya. Warna kuning ini negatifnya adalah warna warna biru. Maksudnya negatif itu apa? Eh, komponen dari komponen pembangunnya, ya. Jadi warna merah dan hijau, ya, itu tanpa warna biru, ya. Karena kalau dengan warna biru, ya, teorinya kan dia jadi putih, ya. Tapi ketika warna birunya kita hilangkan, ya, maka yang muncul adalah warna warna kuning, ya. Nah, kalau dari sini kita bisa katakan warna sian itu adalah komponen negatif dari warna warna merah, ya. Seperti itu, ya. Nah, dari Maxwell Triangle ini kita bisa bangun yang namanya spectral locus. Apa itu spectral locus? Spectral locus ini adalah kurva yang merepresentasikan, ya, warna-warna dasar, ya. Warna-warna dasar, ya, atau disebut sebagai warna spektral di sini, ya. Nah, kemudian warna spektral ini, ya, dia eh, fully saturated. Jadi warna-warnanya warna-warna murni, ya. Warna murni, bukan warna-warna yang jenuh, ya. Warna yang jenuh itu seperti apa? Warna yang ada keabuannya, ya. Jadi ketika dia itu saturasinya nol, ya, yang muncul dia warnanya keabuan, ya. Oke.
Nah, itu tadi kita sudah singgung ya, ada Newton color circle, kemudian ada Maxwell triangle, ya. Nah, berikutnya ada juga yang disebut CIE system, ya, CIE system. Nah, apa itu CIE system? CIE system itu adalah sebuah sistem warna, ya, sebuah sistem warna yang disusun ya oleh lembaga yang eh, lembaga CIE, ya. CIE itu apa? Commission International de la Croix, ya. Ini lembaga dari Prancis, ya. Jadi eh, mungkin agak sulit juga kita melafalkannya, ya. Jadi intinya ya, lembaga CIE ini memiliki otoritas dalam pengukuran warna dan juga persepsi cahaya, ya. Nah, CIE sistem ini di yang warna XYZ, ya, CIE XYZ sistem ini dirumuskan tahun 1931, ya, dan menjadi salah satu pakem dalam ruang warna. Jadi salah satu pakem dalam ruang warna ini adalah warna XYZ, ya. Dan dia merupakan ruang warna yang pertama kali bisa didefinisikan secara matematis, ya. Dia memiliki tiga parameter, ya, X, Y, dan Z, ya. Di mana Y-nya itu adalah brightness, kemudian X dan Y itu adalah chroma, ya. Nah, ini CI system sama seperti tadi, ya. Ini disebut spectral locus yang kurva ini, ya. Jadi di dalam kurva ini direpresentasikan warna-warna dasar, ya, atau spectral color dengan kondisi yang fully saturated. Nah, dari sini kita bisa hitung parameter X dan Y, ya, X kecil dan Y kecil, ya. Nah, untuk mendapatkan parameternya, ya, kita harus menghitung terlebih dahulu spectral power distribution dan juga spectral reflectance factor, ya. Apa itu spectral power distribution? Em, Ini adalah ukuran distribusi energi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya. Sedangkan spectral reflectance factor itu adalah berapa persen, ya, dari eh, energi cahaya yang dipancarkan oleh sumber cahaya itu dipantulkan oleh objek, ya. Nah, dari situ, dari S dan R ini kita bisa hitung X, Y, dan Z dengan rumus seperti ini. Dengan rumus seperti ini. Oke, sekali lagi ya, mungkin kita walaupun di sini ada rumus-rumus, ya, teman-teman semua, kita tidak perlu terlalu dalam, ya, karena nanti juga tidak ada perhitungan-perhitungannya, ya, dalam perkuliahan kita ini. Yang jadi fokusnya adalah kita tahu, ya, ini teori pembangunnya itu dari mana, ya. Dan kita paham bahwa CIXYZ ini atau warna XYZ ini adalah salah satu representasi ruang warna dan representasi ruang warna pertama yang bisa dituliskan secara matematis. Nah, itu yang terpenting, ya. Nah, mengambil nilai ini semuanya kita menggunakan nilai dari panjang gelombang, ya. Nanti kita akan lihat ada namanya teori trikromatik, ya. Trikromatik, jadi dia membagi warna itu menjadi tiga bagian, ya. Ada yang gelombang pendek, gelombang menengah, dan ada atau middle, ya, dan juga gelombang yang panjang. Oke, nah, warna XYZ ini menjadi standar referensi universal untuk kalibrasi perangkat, ya. Jadi kalau kita punya perangkat monitor, ya, kamera, printer. Nah,
untuk kalibrasinya itu menggunakan ruang warna XYZ, ya, di mana tadi nilainya itu adalah brightness dan parameter chroma, ya, yaitu X dan Y kita hitung menggunakan rumus berikut. Nah, tadi yang Y X X kapital, Y kapital, dan Z kapital ini kita hitung menggunakan persamaan di atas ini. Ya. Kemudian CI system juga merumuskan, ya, selain XYZ, ya, CI system juga merumuskan ruang warna LAB, ya, CIE LAB color space, ya, di mana ruang warna LAB ini dia memang dirumuskan untuk eh, merepresentasikan warna yang mendekati persepsi warna manusia, ya, di mana dia juga punya tiga komponen yaitu LAB, ya, L-nya itu untuk kecerahan, ya, A itu untuk nilai sumbu hijau merah, ya, dan B itu untuk nilai sumbu biru kuning. Nah, nilai apa ruang warna LAB ini digunakan pada pengolahan citra, ya, desain grafis, pencetakan, dan industri yang membutuhkan akurasi warna yang tinggi. Ya, jadi kita lihat di sini dia lebih aplikatif, ya, pada penggunaan aplikasi-aplikasi yang digunakan oleh eh, manusia. Kalau XYZ tadi dia digunakan untuk melakukan kalibrasi perangkat. Ya. Nah, kemudian ada juga CI system, CI LUV. Ya. Ini digunakan untuk aplikasi yang memerlukan representasi warna berdasarkan persepsi manusia. Nah, ini digunakan dalam aplikasi pencahayaan dan juga tampilan warna pada monitor. Ya. Nah, jadi kita lihat, ya, untuk CI system ini ada tiga jenis warna, yaitu XYZ. Ini untuk mengkalibrasi perangkat, LAB untuk pengolahan citra, ya, desain grafis, ya, sedangkan untuk pencahayaan itu digunakan CIE LUV. Ya, berikutnya ada yang disebut color order system, yaitu sistem untuk pengaturan atau pengurutan warna, ya. Jadi diurutkan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Ya, teori pembangunnya ada yang disebut sebagai teori trikromatik. Ya. Apa itu teori trikromatik? Teori trikromatik itu mendefinisikan bahwa, ya, em, manusia, ya, itu mampu untuk melihat berbagai warna, ya, itu berdasarkan kombinasi tiga jenis reseptor warna yang ada di mata, ya, atau tiga jenis sel kerucut, ya, yang ada di mata manusia. Nah, sel kerucutnya apa? Sel kerucut ini masing-masing, ya, tiga itu memiliki eh, sensitivitas terhadap panjang gelombang tertentu. Ya, jadi ada tiga jenis sel kerucut, yaitu sel kerucut L, ya, yang ini peka terhadap cahaya gelombang panjang, ya. Gelombang panjang itu warnanya apa? Warnanya merah. Ya. Kemudian M yang peka terhadap eh, gelombang gelombang yang panjangnya sedang, ya, itu warna hijau, dan juga S yang peka terhadap gelombang dengan panjang yang short, yang pendek. Warnanya apa? Biru. Ya. Nah, jadi dari sini, ya, inilah yang kemudian nanti diturunkan dan berkembang menjadi ruang warna RGB yang kita sering gunakan di dalam pengolahan citra. Ya. Nah, warna yang kita lihat itu merupakan hasil kombinasi tingkat rangsangan dari ketiga jenis sel kerucut itu. Ya. Misalkan, ya, kita melihat warna kuning. Nah, maka sebenarnya tidak tidak warna kuning di televisi, ya, di TV. Ya. Sebenarnya ketika warna kuning di TV itu muncul, ya, itu tidak 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 ada warna kuning yang ditembakkan sebenarnya. Jadi yang ditembakkannya itu, ya, itu adalah warna merah dan juga warna hijau. Dan mata kita itu memang hanya bisa menangkap dua itu saja. Ya. Dua itu saja yang bisa ditangkap. Nah, itu secara teori. Makanya kenapa, ya, eh, manusia dan hewan, ya,
karena sel kerucut pada matanya itu berbeda ya. Nah, ada warna yang eh, manusia bisa lihat ya, tapi hewan tidak bisa lihat. Ya, karena apa? Karena sel kerucutnya itu berbeda, sel kerucut di matanya berbeda. Ya. Nah, sel kerucut di mata kita, di mata manusia itu tadi ya, ada tiga jenis tadi yang menangkap tiga gelombang dengan panjang yang karakter panjang yang berbeda, yaitu gelombang panjang, gelombang sedang, dan juga gelombang pendek. Ya. Nah, bagaimana dengan orang yang buta warna? Nah, orang yang buta warna itu dia mengalami kerusakan pada salah satu jenis sel kerucutnya. Ya. Nah, kalau misalkan dia hanya rusak pada salah satu jenis, nah, dia buta warnanya buta warna parsial. Ya. Nah, buta warna parsial ini tergantung ya. Kalau misalkan yang rusak itu yang sel yang L, yang gelombang panjang, maka yang rusak adalah warna merah, kekurangan reseptor merah dia jadinya ya. Jadi dia tidak terlalu sensitif dengan warna merah. Seperti itu. Ya. Nah, kita lihat ya. Nah, color of the system di sini dijelaskan ada dua jenis, yaitu Munsell dan juga natural color system. Apa itu Munsell color system? Ya, Munsell color system dia memiliki ya dia merepresentasikan warna itu dalam tiga parameter, yaitu hue, value, dan juga chroma. Di mana hue ini dia merepresentasikan jenis warna, ya. Value itu kecerahan atau brightness, chroma itu adalah kejenuhan. Ya, jadi sebenarnya balik lagi ke tadi hue, brightness, dan juga saturation. Kembali lagi ke tiga parameter yang kita singgung di awal. Ya. Nah, hue sendiri ya itu dia dibagi menjadi eh, warna dasar ya ada lima, yaitu R ya merah, eh, kuning, yellow, green, biru, hijau, mohon maaf, blue, biru, dan P itu apa? P itu adalah purple, ya. Purple atau ungu, ya. Jadi merah, kuning, hijau, biru, dan ungu. Ya. Kemudian Munsell value itu adalah tadi kecerahan ya dari skala 0 sampai 10. Di mana skala 0 ini gelap dan 10 ini terang. Chroma ya ini kejenuhan dari 0 sampai 14. Semakin mendekati 0 makin dia warnanya semakin jenuh ya. Nah, ini Munsell color system ya di mana representasinya seperti ini ya. Eh, yang sumbu vertikal ini adalah brightness atau value, Munsell value-nya. Kemudian masing-masing area ini adalah hue-nya ya. Kemudian jarak dari titik pusat ke posisi warnanya ada di mana, nah itu adalah chroma-nya. Ya, adalah chroma-nya. Nah, semakin keluar, semakin dia mendekati ring yang lingkaran yang itu ya, maka kromanya nilainya semakin semakin tinggi ya. Tadi kita singgung bahwa dia ada 5 warna dasar ya. Kemudian antara warna dasar itu juga ada warna campuran ya. Contoh misalkan di sini yellow, kemudian red. Nah, ada campuran yellow dan red ya. Red dan purple ada campuran red dan purple ya. Dan gitu seterusnya ya. Sehingga total sebenarnya ini satu lingkaran ini, satu hue itu nanti dibagi 10 ya karena ada 5 dasar dan juga 5 campuran.
Oke, sedangkan untuk yang natural color system dia ada 6 ya, ada eh, warnanya itu ada 6. Kalau tadi warnanya ada warna dasarnya 5 ya, kalau yang ini warna dasarnya itu ada 6. Di mana warnanya itu adalah merah, kuning, hijau, biru, hitam, dan putih. Ya. Dengan penjumlahan keenam nilai tersebut, itu nanti selalu menghasilkan nilai 100%. Ya. Ya. Nah, nanti nilai itu, ya, 6 nilai ini, ya, 6 nilai ini dibagi ke dalam atribut hue, blackness, dan juga chromaticness. Ya. Di mana hue ini ya itu misalkan ya untuk nilai warna Y90R, nah ini R-nya itu 90%, Y-nya itu 10%. Ya. Kemudian blackness ini seberapa hitam, seberapa gelap ya. Itu nilai S tadi ya. Kemudian chromaticness ini didapatkan dari menjumlahkan R, Y, G, dan B. Ya. Tadi kita harus ingat penjumlahan 6 nilai ini R, Y, G, B, S, dan W itu pasti harus menghasilkan nilai 100. 100. Jadi kalau misalkan Y 90R, R-nya 90, Y-nya 10, maka ya nilai sisanya yang lain adalah 0. Nah, yang lain sisanya adalah 0. Kayak ini ya, representasi dari natural color system. Oke. Nah, jadi contoh lagi misalkan jika data warnanya adalah 10% whiteness ya, 30% blackness, 30% yellowness, 30% redness, maka S ya di sini adalah 30 ya, ini ya blackness. Kemudian chroma itu diambil dari R tambah, seharusnya tambah G tambah Y tambah B. Tapi karena di sini ini 10, 30, 30, 30, maka G dan B-nya pasti 0. Sehingga ketika kita jumlahkan kromatiknya itu hanya dari R dan G 60. Kemudian hue-nya ya, Y 50R, maka 50 50 ya. Oh, maaf, bukan 50 50, 30 30 ini tadi ya. Nilainya sama ya. Bukan tiga. Oke, seperti itu ya untuk materi pada video kita kali ini. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya, masih melanjutkan tentang pembahasan ruang warna. Terima kasih.